Ya, Syafrinas, menarik untuk dicermati pergerakan IHSG pada hari ini. Detik-detik penutupan perdagangan pada akhir pekan, IHSG justru bergerak menguat. Padahal biasanya di hari Jumat ini biasanya IHSG ditutup melemah begitu karena biasanya investor melakukan aksi profit taking ataupun mengamankan dananya nih jelang akhir pekan. Dan kalau kita lihat juga memang pada hari ini tidak ada data yang sebetulnya cukup positif begitu ya untuk mendukung, untuk mendorong IHSG bergerak di zona hijau. Tapi ternyata cukup mengagetkan kalau kita lihat juga secara emiten-emiten juga emiten big caps gitu ya juga kalau kita lihat ini tidak ada pergerakan yang luar biasa yang mendorong pergerakan IHSG, tapi ternyata IHSG hari ini ditutup menguat justru padahal ada sejumlah sentimen negatif begitu ataupun yang membuat pelaku pasar menjadi makin khawatir terhadap perekonomian global. Apa saja tuh, Syaf? Iya, sebenarnya kalau kita lihat tadi di detik-detik terakhir kita sempat menginformasikan bahwa IHSG ditutup merah ya, tapi ternyata terapresiasi walaupun memang terapresiasinya tidak cukup tinggi di 0,16% aja, dan secara intraday pun posisi tertinggi IHSG hanya mencapai di 7.045 sehingga tidak berhasil kembali menembus di 7.100. Dan selama sepekan IHSG ini sudah terkoreksi 0,15%. Dan jika kita berbicara tentang sentimen, tapi sebelum itu kita juga harus tahu bahwa net foreign buy dari net foreign sale maksud kami selama seminggu ini sudah keluar 204,97 miliar. Ini adalah angka yang cukup besar ya saya dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Nah, kita mulai masuk ke sentimen. Sentimen seperti yang saya sampaikan tadi, memang sentimen bisa dikatakan hari ini atau seminggu kebelakangan ini cukup minim sentimen selain dari kenaikan The Fed itu, dan memang hari ini pun pasar masih dipengaruhi oleh naiknya suku bunga The Fed di 75 basis point pada pertemuan November ini, dan hal ini juga beriringan nih dengan data yang datang dari Initial Jobless Claims Amerika Serikat yang dilaporkan mencapai 217.000 hingga 29 Oktober 2022, dan angka tersebut artinya lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang berada di angka 218.000. Artinya kan terjadi peningkatan masyarakat Amerika Serikat yang sudah mulai bekerja gitu ya. Bahkan angka Initial Jobless Claims juga berada di bawah perkiraan konsensus, di mana masyarakat memperkirakan pengangguran naik di 220.000, ternyata tidak. Angka ini justru malah turun. Dan kondisi pasar tenaga kerja Amerika Serikat ini dapat dikatakan berarti masih kuat. Tapi di satu sisi kita juga melihatnya adalah akhirnya ini memicu ekspektasi pasar dan investor tentunya bahwa pastinya ke depannya ini The Fed masih memiliki peluang untuk mengetatkan kebijakan moneternya gitu, karena memang ketenaga kerjaan masih cukup baik, masyarakat dianggap masih memiliki upah, sehingga ya nggak bisa dipungkiri ini masih akan terus mendorong inflasi menjadi lebih naik lagi, Sasa. Dan atas adanya dasar ini juga perhatian investor jadinya beralih ke non-farm payrolls di bulan Oktober yang akan dirilis pada hari Jumat nanti ya, pada malam ini tepatnya. Jumlah pekerjaan yang baik dan tingkat pengangguran yang rendah ini ya seperti yang tadi saya sampaikan, baik untuk ekonomi tetapi bisa menandakan lebih banyak kenaikan suku bunga lagi. Iya, tentunya dengan kenaikan suku bunga acuan yang agresif yang dilakukan oleh The Fed ini kan dikhawatirkan bisa makin memperlambat perekonomian Amerika Serikat begitu ya, sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Tapi tadi nyatanya dari segi data ketenagakerjaan ini tidak tercermin begitu ya. Ketenagakerjaan ini masih cukup tinggi begitu, sehingga ini juga dikhawatirkan tadi akan mendorong inflasi masih akan tinggi. Tapi kalau menarik kita cermati juga Syafrinas, kalau dilihat tadi dari penutupan IHSG yang ternyata berbalik ke zona hijau, tampaknya memang ini sudah priced in begitu ya oleh pelaku pasar bahwa The Fed memang ini masih akan terus menaikkan suku bunga acuan sampai memang meskipun inflasi melandai, tapi balik lagi ini belum sesuai dengan target inflasi ataupun yang diinginkan Amerika Serikat di kisaran 2%. Jadi memang no wondering gitu ya kalau misalkan The Fed ini masih akan kekeh begitu untuk terus menaikkan suku bunga acuan. Nah, selain berbicara soal highlight dari suku bunga acuan, kalau kita lihat dari domestik, ini ada highlight yang juga menarik untuk dicermati, yaitu bagi-bagi dividen nih, Syaf. Iya, jadi memang di bulan November ini akan ada beberapa emiten yang akan bagi-bagi dividen. Beberapa di antaranya adalah Sido, Depo, dan juga SGRO. Ini ada beberapa yang sempat saya simpulkan ya di mana. Tapi kalau kita lihat Sido ya, earn per share-nya dari tahun 2019 sampai dengan 2021 ini memang terjadi adanya peningkatan, tetapi di tahun 2022 kemungkinan earn per share ini akan turun. Berbeda dengan Depo, kalau Depo ini cenderung tidak berbeda jauh dengan 2021 di mana earn per share di tahun 2021 di angka 13, di tahun 2022 hanya di angka 12 saja. Jadi cuma beda 1 digit aja dibandingkan dengan tahun lalu. Tetapi
terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019, lalu 2020 turun lagi earn per share menjadi 17, 2021 turun, dan sekarang juga 2022 turun. Itu dari Sido dan Depo. Sementara kalau dari SGRO ini terjadi peningkatan yang cukup drastis, di mana di tahun 2019 earn per share hanya 18. Di 2020 memang sempat minus, tetapi akhirnya kuat sekali berbalik arah di tahun 2021 dengan asumsi memang mungkin peningkatan perekonomian dari perusahaan ini ya di tengah pandemi, hingga akhirnya bisa menghasilkan earn per share di angka 424. Dan di tahun 2022 para pemilik dari SGRO ini bisa menerima earn per share di angka 591. Ini bisa jadi salah satu penggerak juga ataupun yang membuat masyarakat menjadi optimis atau investor menjadi optimis di pasar bursa lokal. Tetapi ada juga saya baca tepatnya Sasa, biasanya kalau di saat-saat bagi-bagi dividen itu memang angka ataupun level dari emiten tuh meningkat gitu. Ada keoptimisan gitu. Gimana menurut Sasa? Ya, kalau misalkan kita lihat jelang pembagian dividen, memang biasanya pergerakan harga saham ini cukup berfluktuatif ya. Apalagi menjelang dividen gitu. Karena biasanya para investor ini mencari atau mungkin dividen hunter gitu terutama ya. Jadi mereka ramai-ramai untuk membeli suatu saham gitu sehingga harga sahamnya memang naik. Kemudian nanti setelah X-date ini makanya tak heran kalau misalkan sejumlah emiten ini malah justru terkena tekanan jual begitu ya. Karena balik lagi yang penting cuan ya. Iya, itu berarti yang trading ya. Ada dividen trap di situ. Jadi bagi para investor lihat lagi hati-hati apakah emitennya ini cukup memiliki fundamental yang baik dari segi jangka pendek atau jangka panjang, atau juga bisa diperhatikan tuh cum date-nya kapan, ex date-nya kapan supaya tidak terjebak di dividen trap. Betul sekali. Dan kalau kita berbicara terkait sentimen, salah satu yang juga masih mempengaruhi pergerakan pasar kita juga adalah rupiah. Sasa, di mana rupiah ini masih belum bisa menguat ya dibandingkan dengan memang kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia kita masih termasuk kuat, tetapi hari ini akhirnya itu pun terpatahkan Sasa. Rupiah makin keok, bahkan secara intraday di hari ini sempat menjadi yang terburuk di Asia, bahkan menyentuh level 15.750. Bisa dibayangkan ya, tanpa bantuan dari Bank Indonesia, rupiah sepertinya akan sangat terpuruk Sasa. Ya, kalau kita lihat memang pelemahan rupiah ini tentunya berkat ataupun disebabkan oleh strong dollar begitu ya, tentunya juga menjadi kekhawatiran bagi pelaku pasar, apalagi emiten-emiten nih yang juga memiliki utang falas jumbo begitu ya. Iya, Nah, kalau misalkan kita lihat juga pelemahan rupiah tentunya ini juga gara-gara balik lagi karena keagresifan The Fed yang tadi sudah Syafinas jelaskan juga, sehingga ini akan memicu pembalikan ataupun pengalokasian aset begitu ya, karena yield tentunya obligasi treasury ini lebih menarik, kemudian strong dollar juga yang bisa dikatakan aset safe haven menarik. Jadi memang tak heran kalau misalkan rupiah terhadap dolar ini akan semakin melemah, apalagi juga The Fed ini akan semakin hawkish begitu ya ke depannya, dan Jerome Powell juga menegaskan kalau masih terlalu prematur atau dini begitu ya untuk melihat bahwa kenaikan suku bunga acuan ini akan melandai, Syaf. Iya, dan kita hanya bisa berharap kepada penolong rupiah, salah satunya adalah Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia juga berulang kali sudah menegaskan ini akan tetap berada di pasar untuk melakukan intervensi apabila nilai tukar rupiah terlempar jauh dari nilai fundamentalnya. BI juga memastikan akan menjaga agar rupiah tidak terdepresiasi lebih dalam. Iya, tentunya dengan berbagai kebijakan begitu ya. Beberapa waktu lalu juga ada triple intervention yang dilakukan oleh Bank Indonesia gitu, sehingga memang tampaknya Bank Indonesia yang pasti akan tetap masuk ataupun menjaga agar nilai tukar rupiah tidak terdepresiasi lebih dalam begitu ya. Dan menariknya nanti Syaf, kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Terima kasih atas review perdagangan sepanjang hari ini, Syafina.